Shalom. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan tamu spesial saya. Saya ini terhormat sekali hari ini bisa mengundang beliau Bapak Suryo Widodo STH. Beliau adalah Kepala Bimas Kristen dari Kementerian Agama di Kabupaten Klaten. Begitu ya Pak ya? Mungkin dikoreksi ya. Ya koreksi silakan Pak ya. Oke. Saya ada di Kementerian Agama di Bimas Kristen. Dan sekarang dipercaya untuk bisa sebagai pelaksana, pengelola program dan kegiatan keagamaan Kristen. Wah luar biasa itu kan kita kan kadang salah sebut itu loh. Bapak ngomong-ngomong terima kasih sekali ya Pak ya karena Bapak itu kan ya seorang pejabat yang juga repot apalagi ini kan lebaran ya. Jadi gimana kita mengucapkan dulu kepada viewers pesan 3 menit untuk mengucapkan selamat hari lebaran ya, selamat Idul Fitri bagi saudara-saudara muslim yang sedang merayakannya. Ya semoga semuanya kembali ke fitri, semuanya kembali kalau orang mengatakan 0-0 ya Pak ya, saling memaafkan. Ya, baik Pak. Bapak sekali lagi terima kasih Bapak meluangkan waktu di sini mengisi channel pesan 3 menit Pak Suryo. Saya baru-baru ini kan ya Pak, baru beberapa hari Rabu yang lalu ya di Klaten ini baru terjadi pembentukan sekaligus pelantikan dari Persekutuan Gereja Indonesia PGI-D. Dan dengar-dengarnya ini baru pertama kali di daerah-daerah ya Pak ya. Kalau misalkan di provinsi sudah ada, tetapi di kabupaten baru kali ini sangat luar biasa. Pak ada orang bertanya gini ya, kan sudah banyak sekali organisasi Ormas Kristen, ada FKG, ada FKHT, API, Garda dan lain-lain. Kenapa harus ada PGI? Ya, silakan Pak Bapak mungkin berbagi dengan. Ya mungkin sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu untuk sudah terbentuknya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia daerah yaitu di Kabupaten Klaten di tanggal 19 April, kemudian di tempat di GKJ Gayamprit kemarin ya. Memang ada pertanyaan kenapa kok ada lagi gitu ya, kok ada organisasi lagi. Sebenarnya kita tahu bersama bahwa PG ini kan sudah berdiri tanggal 25 Mei ya 1950 gitu. 50. Saya belum lahir Pak. Iya, belum sama sekali. Ya. Okay. Dan kita tahu PGI mestinya ada yang PGI pusat, ada PGIW wilayah tingkat provinsi dan PGID atau PGS ya. Sudah begitu lama tahun 1950 terbentuk, tetapi di Klaten sendiri belum ada yang namanya PGID. Oleh karena itu padahal kita tahu sendiri bahwa di Klaten ini gereja-gereja yang bergabung yang menjadi anggota PGI itu banyak. Iya, jadi kita belum ada wadahnya begitu. Jadi kalau ada mengatakan bahwa ini nambah-nambah ormas, bukan. Semestinya dari dulu ketika PGI berdiri, PGID itu sudah harus ada. Karena itu kan sudah otomatis ada begitu. Karena itu kita melihat bahwa banyak anggota-anggota PGID, anggota-anggota PGI di Kabupaten Klaten ini gereja-gereja yang menjadi anggota PGI, tetapi belum ada wadahnya sebagai mereka anggota PGI. Oleh karena itu sangat penting sekali kita dorong ya, kita dorong supaya terbentuklah PGI di Kabupaten Klaten. Jadi kira-kira di Klaten ini ada berapa denominasi gereja yang bergabung di dalam PGI Pak? Kalau kemarin saya hitung itu ada sekitar 9 ya, 9 sinode. Sinode gitu. Ya. Dengan cukup banyak sekali. Salah satu mungkin dari gereja Pusara termasuk sendiri, GSJA Pastor, juga. Ya, GSJA kalau salah itu ada 13 gereja, GKJ sendiri ada 22 gereja dan GPP ada 3, GBI ada 11 gitu ya. Ya cukup banyak. Cukup banyak sekali. Kemarin cukup. Iya, jadi sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Oke, kaitan dengan ini kira-kira apa kepentingannya? Artinya maksud saya adalah melihat apa sih peran signifikan daripada PGI ya. Dengan dibentuknya PGI kira-kira peran apa, bukan saja karena dia mungkin
lebih tua dari yang organisasi ormas yang lain, tetapi apa peran signifikan PGI dalam hubungannya antara menjembatani gereja-gereja dengan pemerintah, Pak? Iya, kita tahu bahwa ya mungkin kita melihat seringkali pemerintah tahu bahwa perwakilan umat Kristen itu PGI. Nah, karena itu sangat penting sekali bahwa PGI ini bisa, yang ada di Klaten ini, gereja-gereja yang sudah menjadi anggota PGI untuk bisa bersatu di dalam organisasi orgama, ya istilahnya organisasi keagamaan atau lembaga keagamaan Kristen ini, sehingga nanti kebijakan-kebijakan yang ada di PGI pusat itu bisa sampai kepada anggotanya yang ada di daerah. Selama ini kita melihat bahwa kebijakan-kebijakan PGI ini hanya sampai kepada provinsi, dan kita tidak punya wadah di kabupaten untuk menindaklanjuti, untuk menerima atau menanggapi kebijakan-kebijakan yang mungkin ada yang dititipkan oleh pemerintah, yang didiskusikan dengan pemerintah untuk sampai kepada gereja-gereja yang ada di kabupaten, khususnya yang ada di Klaten. Di Klaten. Jadi berarti sangat luar biasa ya guys, karena PGI ini kan sifatnya nasional ya Pak ya. Jadi dia melebihi ormas-ormas yang lain, adalah beliau PGI ini adalah posisinya adalah nasional. Ya. Jadi dan karena lahirnya 5 tahun setelah Indonesia merdeka, luar biasa, maka dia udah sangat dekat dengan pemerintah, dekat dengan hati pemerintah, dan barangkali menjadi satu sarana alat di mana pemerintah dapat memberikan perhatian kepada gereja-gereja melalui PGI. Ya, kita tinggalkan itu sejenak. Saya ini agak penasaran dengan Bapak yang satu ini, benar terus terang. Karena apa sih ya? Sejauh saya di Klaten ini sudah 30 tahun Pak, saya jadi gembala di gereja ini ya. Tapi saya baru mengetahui ada seorang pemimpin Bimas Kristen lah, apa yang menjadi pelaksana daripada program-program yang berhubungan dengan gereja Kristen gitu ya, kekristenan lah. Saya baru terus terang baru pernah ketemu orang yang begitu aktifnya, begitu blusuannya, ya blusuan bener ya Pak ya. Jadi apa ya, ini gara-gara Presiden Jokowi makanya yang dibawa-bawanya jadi stylenya itu sama dengan Presiden. Karena saya baru tahu bahwa kalau sebelum-sebelumnya mohon maaf, saya bahkan tidak kenal siapa pemimpin kami yang ada di daerah ini. Tidak kenal sama sekali, tidak pernah bertemu kecuali dengan Pak Suryo ini, dan saya ketemu beliau ada di mana saja. Kira-kira apa yang melatar belakangi antusiasme Bapak, dinamika yang Bapak bangun, Bapak sering blusuan, nyambangi gereja-gereja di desa, itu maksudnya apa Pak? Ya, ketika saya berada di Klaten ini, memang ketika saya bertemu dengan semua rekan-rekan yang umat Kristiani ya, hampir 90% tidak tahu bahwa Kementerian Agama itu ada agama lain selain Islam gitu. Jadi mereka menganggap bahwa Kementerian Agama itu, khususnya orang-orang yang ada di kita, orang-orang Kristen ini, di Klaten ini, menganggap ketika lewat kantor Kementerian Agama, ini cuman rekan kita umat Muslim aja di sana. Iya, betul. Ini satu yang harus kita sosialisasikan dan kita beritahu bahwa Kementerian Agama itu milik semua agama. Gitu ya. Kalau di Klaten ini kan Kementerian Agama ada Bimas Islam, ada Bimas Kristen, Katolik, Hindu gitu ya. Jadi ini kita mau perkenalkan bahwa Kementerian Agama itu hadir di tengah-tengah umat beragama, dan kita ada di Kementerian Agama itu, ya kita adalah bagian dari umat beragama yang ada di Indonesia ini, itu khususnya ya kalau di Klaten. Jadi kehadiran kita ini boleh benar-benar bisa dirasakan bahwa negara itu hadir di tengah-tengah umat. Negara hadir. Iya, negara itu hadir di tengah-tengah umat beragama. Dalam hal ini Kementerian Agama. Jadi kalau misalkan saya terus, ya itu memang tugas gitu ya. Tugas kita itu sebagai Bimas Kristen itu bimbingan masyarakat Kristen, bukan di kantor saja, tetapi kita harus ada di tengah-tengah umat itu, dan kita harus mengerti pergumulannya, persoalannya, kemudian juga mungkin kesulitan mereka,
dan kita hadir untuk mereka gitu. Kita itu harus melayani, bukan kita yang dilayani. Luar biasa, aduh sampai pengen nangis rasanya. Bener ya bahwa sekarang itu tuh kalau kita ngomong, saya kalau misalkan ketemu teman-teman, kalau kita ngomong Pak Suryo itu orang udah langsung kenal, oh Pak Suryo. Kalau zaman sebelum, jadi menurut saya ini adalah peran yang tepat sekali, kehadiran pemerintah dalam hal ini terwakili oleh pemimpin yang membawahi masyarakat Kristen. Memang ini barangkali mungkin kalau satu saat Bapak sudah tidak lagi di posisi itu, mungkin perlu diwariskan kepada beliau-beliau yang akan menggantikan posisi, bahwa umat Kristen gereja itu merasa butuh kehadirannya. Yang selama ini kan saya sudah 30 tahun, rasanya jalan-jalan sendiri ya kan. Ada masalah diatasi sendiri, hampir-hampir tidak merasa diayomi, tidak merasa ada yang care, ada yang peduli, tidak merasa kita mempunyai Bapa, kita mempunyai seseorang yang kita walaupun bukan jawaban untuk semua, tapi yang kita bisa sambat ya. Tahu sambat kan, ya bisa berkeluh kesah. Aduh luar biasa Pak. Ya saya ini ada satu pertanyaan yang ini merupakan pertanyaan saya bertahun-tahun yang membuat saya mengganjal. Saya mau tanya terus terang ya Pak ya. Ya mungkin ada banyak orang juga dari kalian yang juga mungkin punya pertanyaan yang sama begini. Saya itu kalau kemana-mana misalkan saya liatin ada pesantren ya kan, ada sekolah muslim yang tingkat university, tapi kemudian di belakangnya ada tulis N yang artinya negeri. Nah paham saya yang awam ini adalah bahwa sekolah muslim dari TK mungkin sampai di perguruan tinggi kok bisa dinegrikan, sedangkan sekolah Kristen tuh nggak pernah ada apa yang salah Pak. Ya kira-kira Bapak mungkin banyak orang yang bertanya seperti itu Pak. Ya mungkin kalau konteks Klaten belum ada ya, belum sekolah ada, negeri Kristen ya, atau di bawah Kementerian Agama. Tapi kalau di daerah-daerah lain, provinsi lain, Indonesia Timur sudah banyak. Oh sudah banyak juga ya? Staken kita ada kalau nggak salah 9 ya. Sekolah tinggi agama Kristen negeri ya sudah ada. Oh. Itu, ya sudah banyak sebenarnya. Cuman konteks Klaten ini mungkin belum ada. Belum ada. Dan itu semua sudah diatur di dalam PMA, Peraturan Menteri Agama nomor 32 tahun 2019 itu tentang pendirian dan penegrian ya Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen. Itu diatur di sana. Jadi kalau ada mau mendirikan sekolah negeri Kristen misalkan ya, itu ada pertimbangan-pertimbangan karena kebutuhan masyarakat, karena pembangunan daerah, karena juga akses pendidikan, mungkin perbatasan, daerah-daerah perbatasan itu kan, daerah-daerah yang luar, daerah-daerah dalam gitu, yang ada pertimbangan seperti itu. Dan juga ada pertimbangan juga mengejar peningkatan mutu pendidikan agama Kristen. Jadi ada pertimbangan itu, otomatis ada hal-hal yang sebenarnya sudah diatur, tidak ada kemungkinan tidak mungkin ada gitu, pasti bisa, tapi itu akan perlu ada kajian-kajian seperti itu. Demikian juga di dalam PMA ini diatur yang namanya penegrian. Penegrian itu ada yayasan Kristen yang mau dinegrikan gitu. Ya nanti itu ada di dalamnya diatur, misalkan ada yayasan Kristen yang ada di Klaten ini mau dia dinegrikan, cuman memang catatan penting semua asetnya akan diambil atau dimiliki oleh menteri, oleh negara, ya, gitu oleh negara. Jadi barangkali itu termasuk plus minusnya. Mungkin Bapak bisa jelaskan bagian ini kenapa sampai plus minusnya, misalkan kalau dinegrikan seperti apa. Kalau saya sih lebih melihat bahwa peningkatan quality ya. Karena kadang-kadang yayasan itu terbatas keuangannya, kemudian sekolah itu kemudian tidak mengalami kemajuan, kalah dalam berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang negeri gitu kan ya. Mungkin Bapak bisa mungkin kecurigaan orang, nanti kalau misalnya ini nanti jadi gini, mungkin Bapak bisa kasih penjelasan. Siapa tahu ada yang menonton, siapa tahu satu saat saya diberkati bisa membuat yayasan dan punya sekolah Kristen. Mari silakan Bapak. Ya, ini konteksnya kalau yayasan ya. Yayasan mau dinegrikan gitu ya. Saya kira memang tadi ya minusnya cuman ya mungkin asetnya semua untuk negara ya, maksudnya diambil oleh Kementerian Agama, dan mungkin plusnya ya dari sisi anggaran, dari sisi fasilitas dan semua itu mungkin itu lebih maksimal kalau itu ada di negara ya. Cuman itu aja sebenarnya sih gitu ya. Jadi
ya perlu ada kerelaan hati untuk mempersembahkan kalau memang ada yayasan-yayasan Kristen yang ingin apa namanya menegrikan sekolah apa yang dia punya gitu ya. Tapi memang tidak semudah itu, dalam arti tidak semudah ya, ada aturan-aturan, ada regulasi dan pertimbangan-pertimbangan yang menurut PMA nomor 32 tadi tahun 2019. Oke. Jadi kesulitannya tuh apakah dari sisi pemerintahnya ataukah dari sisi lembaga-lembaga Kristen ini, Pak? Nah, ini kalau konteks-konteks belum tahu ya, Bu. Belum tahu ya, ya. Saya kira kalau di pemerintah itu kan prinsipnya kalau itu sudah mengikuti aturan, sudah undang-undangnya diikuti, aturannya diikuti, saya kira tidak ada masalah. Kalau di pemerintah itu kan semua kan ada apanya ya, maksudnya udah ada undang-undangnya, ada peraturannya gitu ya. Kalau itu sudah tidak persoalan, ya kita pemerintah tetap jalan saja begitu. Dan semua sudah diatur segalanya di pemerintah itu. Tinggal nanti dari yayasan bagaimana begitu kan. Jadi kalau misalkan saya mau membuat sekolah, misalkan harus membuat yayasan dulu gitu kan ya, yayasan dulu yang bergerak di bidang pendidikan. Karena kan saya mikir gini, apa artinya kita itu toh tanah-tanah bangunan itu kan nggak kita miliki selamanya ya. Kan daripada tanah-tanah bangunan itu kemudian mangkrak, tidak digunakan, tidak memberikan kontribusi, kan lebih baik dimanfaatkan kan oleh negara, tetapi kita keuntungannya adalah bahwa itu bisa dikelola dan memberikan dampak positif kepada sekolah-sekolah Kristen begitu ya. Senang sekali guys ya, akhirnya mungkin kalian itu saya ini berkesempatan untuk mendengar langsung dari beliau yang berkompeten dalam bidang ini bahwa sudah ada regulasi, peraturan-peraturan, dan karena regulasi peraturan ada maka sangat mudah sekali bagi kita untuk sekolah-sekolah Kristen menjadi sekolah negeri. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Saya ingin Bapak di bagian terakhir ini menyampaikan kepada viewers pesan 3 menit ini, kira-kira harapan-harapan Bapak untuk masyarakat Kristen di Kabupaten Klaten seperti apa? Silakan Pak. Ya, dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahwa mari kita bersama-sama tetap menjaga ya kerukunan ya di antara intern umat beragama, ya di antara kita gereja dengan gereja, umat Kristen dengan umat Kristen, sehingga kita bisa membangun kerukunan antar umat beragama dengan agama yang lain. Tentunya ya kita juga pererat kerukunan kita agar orang-orang Kristen yang di Klaten ini, umat Kristen di Klaten dengan pemerintah. Sehingga mari kita juga bagian dari negara ini, kita bisa menjadi masyarakat Kristen yang juga membangun persatuan dan kesatuan khususnya di Kabupaten Klaten ini. Ya, sehingga moderasi beragama itu bisa hidup di Kabupaten Klaten. Dan mestinya kita yang paling depan ini umat Kristen di Klaten ini yang harus kita bersama-sama, kita harus satu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pastor Sarah. Terima kasih Pak Surya buat waktu yang sangat berharga. Terima kasih sudah mengambil waktu Bapak, dan demikianlah bincang-bincang saya dengan Bapak Suryo Widodo STH sebagai pelaksana program pemerintah di bidang keagamaan khususnya di Kabupaten Klaten. Terima kasih untuk telah menyaksikan bincang-bincang kami ini dan sampai bertemu kembali.